Apa yang membuat Bang Kiko masih bertahan di Kristen dan apa yang membuat Bang Kiko belum menerima Islam? Silakan. Tadi kan sudah tanya Nabi Muhammad di mana? Saya bilang masih di alam barza. Begitu, bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh manusia yang mati itu masih di alam barza. Dari zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai di zamannya Rasulullah, yang orang-orang yang sudah mati masih di alam barza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama Kristen yang diadu oleh Akhiloding dan bikin kita ngakak nih kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Islam Kristen Bang? Islam. Oh Islam, siap. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, salam kenal. Suaranya kecil sekali. Abang Islamnya? Islam. Siap. Halo Om Bennett. Halo, malam. Iya, malam Om Bennett. Kristen ya? Harus ya? Iya, Kristen. Nah, oke, Kristen Sopan. Lihat dari dia punya wajah, cara pegang gitar ini, apalagi dia masuk ini kayaknya nada kunci G ini kalau dia masuk ini ya. G minor apa? Lagunya begini. Saya ya? mau ikut Yesus meskipun luar biasa. saya susah. Betul sekali, semangat. Menderita Saya paling dalam suka itu. dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Asik. Iya, silakan Salam open cam dulu. toleransi, Bang. Supaya siap. Open cam supaya kita berdua ikut Yesus. Silakan. Saya suka lah begitu. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulunya Tuhan, sekarang manusia. Salah lagu itu, Bang. Atau yang ini tuh, Bang. Kenapa salah, Bang? Indah. Ada yang ini, Bang. Open cam dulu, Bang, karena ini perjanjian kekal, Bang. Mohon maaf, open cam dulu, Bang. Saya bantu undang ya. Silakan. Biar enak kita ngobrol. Anggap saya kita kawan lama yang tidak pernah bertemu begitu. Mohon maaf, Bang. Saya seorang low vision. Saya tunanetra. Bisa ngobrol. Enggak begini apa-apa, saja. Bang. Enggak apa-apa, Bang. Mau Saya tunanetra atau malu, Bang. apa? Jelek muka saya, Bang. Salah puji saya kalau gitu tadi. Turunlah. Tuhan Yesus tidak. Aku mau ikut Yesus. Dalam Matius, Yesus maju sedikit lalu sujud, berdoa. Kalian ikut Yesus di gereja, putar ke kiri. Petenta putarlah ke kiri. Siapa yang kalian ikut itu? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Itu Yesus beribadah. Kalian ke gereja. Baru sampai di gereja, putar ke kanan. Bapak pastor putarlah ke kanan. Siapa yang kalian ikuti itu? Yesus saja berdoa semalam-malaman, saking ketakutannya maka malaikat turun memberikan dia kekuatan. Datang pula kalian di gereja sana. Silakan. Itu tadi. Kalau ini memang, kalau saya punya kawan satu ini memang luar biasa. Halo sahabat. Di jalan lagi dia ini memang. Kok nggak bisa buka kamera ini tumben? Tolong bukain, Bang. Astagfirullahaladzim.
Bang Kiko tahu Markus 3:20 Markus 3 nomor 21 tidak? Markus saya nggak kenal. Markus 3:21 itu isinya seperti ini. Ketika kaum keluarga hendak mengambil dia, kata mereka ia tidak waras lagi. Siapa itu? Bang Kiko lagi di mana? Bang Kiko lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di pengasingan. Kenapa? Karena diusir istri dari rumah. Makanya janganlah kalau sudah tua janganlah mabuk-mabuk. Bagaimana kalian nih di rumah diusir istri, nanti kelak di akhir kiamat diusir Tuhan lagi. Banyak sekali kalian diusir ini. Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Memang nasib kalian ini memang disiksa, kayaknya ditakdirkan ini memang untuk disiksa. Saya lihat kalian. Saya ini sebagai sahabat Bang Kiko ini saya bagaimana coba? Kapan saya mabok? Itu nggak mabok, itu kena hujan gelap, mati lampu. Pusing tidak kalau mati lampu? Saya nggak pusing, itu kehujanan. Kehujanan mati lampu. Iya, hujannya nggak berhenti sampai pagi. Ribet tidak kalau hujan terus? Ribet tidak kalau hujan terus mati lampu? Ribet tidak? Biasa aja. Kalau mati Tuhan? Lebih ribet bang loading daripada mati lampu. Kalau mati Tuhan? Itu nggak ribet, biasa saja. Dia hidup kembali. Semalam begitulah orang kalau mabuk, mereka minum semalam, pasti orang bilang, oh saya tidak mabuk semalam. Tahu. Terserahlah. Maksudnya begini Bang Kiko, kurang-kurangilah Bang Kiko, kurang-kurangilah, kesian. Berapa banyak kalian punya dosa ini sudah salah sembah. Bang Kiko sekarang diusir istri. Hakim. Dengar dulu. Ada ayat hakim-hakim. Hakim-hakim di dunia. Hakim-hakim di dekat surga adalah mutar-mutar loading-loading. Jadi maksudnya Iya. saya mabuk apa? Sekarang Bang Kiko di mana? Sekarang Bang Kiko di mana? Kalau begini dibilang mabok. Sekarang Bang Kiko di mana? Saya di tempat saudara, dia ada bengkel, disuruh main ke sana. Bagaimana cara meningkatkan supaya usahanya meningkat? Lah kan nggak nyambung antara baju sama ban. Ya mana nyambung? Saya bilang, kalau kamu punya usaha jangan mabok-mabok. Kalau buka usaha itu buka pagi-pagi, jangan siang-siang. Saya ceramahin dia. Masih ada sisa-sisa tuak semalam dia. Bang Kiko, akan begini Bang Kiko tetap akan jadi begitu. Karena kenapa Bang Kiko itu sudah salah arah. Salah arah, salah Tuhan, salah Bang Kiko. Sekarang Bang Kiko, kalau oke, coba kita pakai kita dua bicara simpel saja begini. Kalau juru selamat dia pintar, kalau juru masak pintar masak tidak? Nggak juga. Juru parkir pintar parkir. Oke, juru mengemudi pintar mengemudi tidak? Nggak juga, kadang-kadang nabrak juga. Kalau juru selamat bisa mati juga. Nah, kan mulai. Juru masak bisa masak, juru mengemudi bisa mengemudi, juru selamat tidak selamat. Bagaimana otaknya? Turun lebih pusing saya. Edis TV hina Islam. Sudah dari dulu dia hina Islam, makanya lari ke luar negeri. Janganlah nonton dia, naik ke situ pun apa yang kita mau diskusi. Narasinya sudah sama, Tritunggal buang ke tong sampah. Penyaliban bukan penebusan dosa. Penyaliban karya iblis. Yesus punya Tuhan. Kristen boleh poligami. Narasinya sudah sama dengan Islam. Terus ketika kita diskusi sama Edis, mau bahas apa? Mau bahas Al-Quran, sementara dia tidak tahu baca Al-Quran. Untuk mematikan akunya itu jangan nonton dan jangan naik, selesai sudah. Dia itu kan hanya mencari itu saja.
mencari cuan saja dia itu kan. Biarkan dia diserang oleh Katolik, Ortodoks, Ortokodoks, Pantai Kosta, Pantai Asuhan, Pantai Losari, Pantai Pijat. Biarkan serang itu. Kita nggak usah nonton begitu. Karena ketika kita naik ke Maldia pun apa yang mau kita bahas? Yesus punya Tuhan, iya. Penyaliban karya iblis, iya. Karya iblis, apalagi Tritunggal buang ke tong sampah, iya. Tritunggal. Terus apa yang mau kita bahas? Coba kau buka Almeida ayat apa Maryam 71. Mulai dia kasih putar-putar kita di situ kan. Padahal yang kita diskusi cuma terjemahan. Begitu tinggalkan saja, ndak usah. Ini siapa undang-undang terus ini? Kan tidak mau peka, undang saja. Oke. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ketiga. Iya. Jangan, sudah saya himbauan kepada kalian semua, buat saudara-saudara muslim, masih banyak komal-komal yang kalian bisa mendapat edukasi. Jangan nonton lagi komal-komal yang tidak mendapat edukasi, seperti Kudus TV, seperti apa Mata Bisul, seperti Rudal Kudus. Nggak usah, tinggalkan komal-komal Kristen itu. Ramaikan komal-komal Islam. Jikalau kalian ramaikan komal Islam dan komal Islam ramai, maka dengan sendirinya itu babi-babi itu dia datang ke komal kita. Ketika mereka datang ke komal kita, maka disitulah kita siksa mereka itu. Gitu kan? Jangan kita ke sana. Ini ada yang naik ke sana, naik sudah nonton, naik pula ke atas. Ditanya putar kiri, putar kanan, akhirnya terputar-putar. Yang sakit bukan cuma dia, kita Islam yang nonton pun merasa sakit. Begitu. Karena Islam itu ketika berdiskusi dia mewakili seluruh orang Islam, beda sama Kristen. Kristen kalau berdiskusi dia hanya mewakili pribadinya saja. Dia hanya mewakili denomnya saja. Dia hanya mewakili jemaatnya saja. Dia hanya mewakili gerejanya saja. Kalau Islam tidak, semua dia mewakili itu. Coba. Ini hanya saran saja. Begitu. Alasan kode, saya tidak alasan. Kalau Edis TV mau mengatakan dia Kristen apa, denom apa, ayo kita diskusi yuk. Kristen apa, denom apa juga. Denom saja abu-abu. Masalahnya kalau Yahudi dikatakan serigala berbulu domba. Nah kalau Kristen abu-abu dikatakan babi berbulu anjing. Sampai sekarang kan Rudal Kudus tanya-tanya, Mata Bisul tanya-tanya kepada Edis, Edis kamu denom apa? Dia tidak bilang apa dia denom. Kita mau diskusi bagaimana? Entah saksi Yehova, kalau saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus bukan, saksi Yehova itu pemahamannya Yesus adalah ciptaan bukan Tuhan. Berarti kita diskusi tentang ini, penyaliban. Nah, kalau Oneness percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalau Tritunggal, Yesus ada dua biji, Yesus ada duinatur. Begitu. Ditanya, Edis denom apa? Denom koin. Begitu. Silakan. Buat teman-teman Kristen. Abang Loading Ternate mana? Saya Ternate di Kampung Makassar dulu, sekarang sudah tinggal di Takome. Gitu. Oke. Zaki. Zaki, apakah Anda seorang Islam apa Kristen? Habar, kita buka kamera dulu. Oke. Wih, Bapak ini masih muda pasti ganteng, ini tua begini saja ganteng sekali ini. Seperti Ari Wibowo Bapak nih, serius. Bagaimana kalau dia muda ya? Pasti banyak cewek-cewek yang... Bapak, bagaimana Bapak? Bapak dari Katolik apa Protestan, Pak? Oh, saya Kristen, tapi saya dari Sangir. Iya. Iya, Sangir. Iya, dari apa? Saya ipar banyak sekali di Talaut. Saya ponakan di Talaut situ. Saya kakak Kalau kawin dengan orang jauh, Talaut. kalau Sangir sini, Jauh, Sangir eh? besar.
Oh, Sanggar Besar. Salam jo buat keluarga semua di sana, sehat selalu. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap dalam bimbingan Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin saja. Udah lanjut. Ya, Ya, apa nih? Coba kita ngomong-ngomong sedikit dulu lah. Kita bicara-bicara sedikit dulu. Nah, kan dia turun kan, terlalu baik. Akhirnya yang mau marah pun tidak bisa marah kan. Kalau kita kasar, yang baik pun jadi marah. Serba salah. Kelebihan pujian tadi saya itu terlalu berlebih-lebih itu. Akhirnya dia baper. Oten ini kan tidak bisa terlalu lebih pujian, langsung baper dia, malu dia bilang, tidak bisa saya marah ini. Dia sudah bilang Roh Kudus bimbing, kan? Dia sudah bilang kasih karunia, jadi serba salah. Oten itu begitu, dihina marah, dipuji bangga sekali. Padahal dongo. Astagfirullah. Ya, silakan. Ya. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang keempat. jadi serba salah kan? Islam itu dipuji tidak tinggi hati, dihina tidak rendah hati. Ya, yang belum follow silakan follow akun saya nih teman-teman. Ini akun baru nih. Luar biasa. Tadi follower saya itu 17.000, begitu live sudah jadi 23. Insya Allah kita besarkan akun ini lagi. Karena akun besar ini 3 hari. Terlalu banyak bahas Yesus, makanya dia pun tumbang 3 hari baru dia bangun. Silakan. Tip-tip layar teman-teman. Lucu Bang Doli, lucu Bang Loading, tak tegang tengoknya. Buat apa kita tegang tengok Oten? Bang, saya tanya sama kalian Bang ya. Kalau kalian bawa mobil, tiba-tiba ada yang lempar mobil kalian, pung. Kalian turunlah di itu. Ternyata yang lempar orang gila. Kalian pukul orang gila itu. Kalau kalian pukul orang gila itu berarti kalian sama-sama gila dengan dia. Begitu juga. Oten kalau ngamuk-ngamuk jangan kita marah. Orang gila mereka itu. Iya, ini akun kecil. Kenapa saya mengatakan mereka itu tidak waras? Kalian kumpulkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kalian tanya, apakah kamu yakin Tuhan punya lato-lato? Pasti mereka marah itu. Kalau ada agama yang marah berarti fix. Agama itu punya Tuhan lato-lato. Silakan. Kumpulkan semua. Akun kecil lagi cari koin. Saya tidak cari koin, saya cari beras 1 karung, tomat 1 kilo, rica 1 kilo, lemon 1 kilo, bawang putih, bawang merah 1 kilo. Kasih naik dia, bagaimana mau kasih naik kalau akun privat? Udin, Islam Kristen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Ya. Terus Ada yang mau disampaikan? saya sampaikan terus berjuang Bang di sini Pontianak 4 malam mendengar loading berdebat. Berapa? 4 orang sekalian. 4. Oh, 4 domba diselamatkan menjadi manusia. Tiap Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa Bang. Iya, karena kalau mereka masih di Kristen itu namanya domba. Kalau sudah di Islam namanya manusia. Karena Tuhannya orang Islam kalau panggil kita itu dengan bahasa-bahasa yang indah. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi kalau mereka di Kristen, Tuhannya mereka panggil apa? Wahai anak domba-domba Tuhan. Domba itu binatang kan Bang? binatang. Nah itu makanya mereka dipanggil binatang. Alhamdulillah mereka sudah masuk Islam. Doakan agar mereka istiqomah Bang ya. Semangat Bang. Ya. Terus berjuang Siap. Bang. Siap. Salam buat mereka semua. Masya Allah luar biasa. Siap Bang. Siap. Siap. Terus berjuang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh, hidayah itu bisa tersebar dengan cara jika Allah berikan. Makanya ketika kita diskusi di sini, kita diskusi dengan satu ekor domba di atas, itu terkadang itu orang lain di bawah yang mendapat hidayah. Jadi sasaran kita itu mereka yang mendengar itu, teman-teman. Dapat kelucuan, dapat ilmu, dapat edukasi. Enak. Makanya saya selalu mengatakan, ketika Oten turun dari komal saya, entah dia turun sendiri atau diturunkan, minimal dia turun dengan cara berpikir. Oh, benar yang loading sampaikan tadi, tetapi kenapa hati saya tidak menerima? Gitu. Ketika kita berdakwah di sini, maka komal di sebelah yang mungkin lagi dapat hidayah akhirnya syahadat. Begitu. Ketika kita berdakwah di sini, kita diskusi di sini, di komal-komal lain yang mendapat hidayah dan syahadat. Ya. Luar biasa, teman-teman. Karena hidayah itu milik Allah. Kita ini hanya menjadi asbab hidayah. Makanya kata Nabi, ad-dunya darul asbab. Dunia ini adalah tempat-tempat sebab. Begitu. Ya. Silakan. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang keempat. Silakan. Oke. Halo Bang Isa, Islam Kristen. Oke, turun. Halo. Bang Koki, Bang Kiko. Sorry. On cam Bang Kiko, saya undang tuh. Halo Bang John. Saya nggak usah on cam lah. Orang dikatain Bang Loring gua mabuk, apaan sih? Merajuk dia. Bang John, Kristen apa Islam Bang John? Bang John? Oh, pasien kelima ya Bunda Meli. Oh, siap, pasien kelima. Iya. Bang John? Johan? Memang Oten itu begitu, kalau dipanggil susah sekali. Oten itu oknum Kristen, bukan Kristen. Kalau Kristen semua oknum-oknum saja, gitu. Ya silakan buat Oten oknum-oknum Kristen, silakan ya naik. Kita bahas yuk, silakan. Oknum-oknum Kristen, ya oknum. Begitu. Kalau Kristen semua, soalnya ada kawan saya yang baik, dia orang Kristen, makanya saya mengatakan oknum Kristen, begitu. Ya, silakan. Iya. Bikin yang lain lagi. Ya, sabar. Ini bukan sesi tawuran, sabar. Ya teman-teman, tugas kita sama Bang Kiko ini kita doakan saja. Kita doakan dia saja teman-teman. Mungkin ada yang mau yasinan hari Jumat, silakan. Kan? Gitu. Semoga dia tenang. Maksudnya semoga Bang Kiko tenang, dia punya hati tenang di alam di tempatnya begitu. Ya, silakan. Ya. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. Memang susah teman-teman, kita ini gimana ya teman-temannya, kalau mau bilang itu untuk penginjili kepada Oten ini memang susah. Oh, yang 6. Iya, ke-7 kan sudah ke-7 karena yang ke-6 kan Kiko, Bang Kiko kan? Berarti ini pasien ke-7. Karena Bang Kiko ini memang dia ini harus rawat nginap. Begitu. Kalau memang rawat nginap 1 minggu tidak bisa langsung, biasa di komal saya kalau ada pasien yang rawat nginap 1 minggu begitu belum sembuh-sembuh, ya satu-satunya jalan cuma suntik mati. Ya.
Kenapa Oten-Oten tidak mau naik Bang Kiko? Apakah mereka takut jujur atau mereka takut sama saya atau mereka takut perpuluhan hilang? Coba Anda jelaskan dulu, coba silakan. Apa yang begini Bang Kiko? Apa yang Anda marah sama saya? Silakan. Anda mau marah marah pun tetap Anda itu sahabat saya. Saya sudah bilang kan. Seorang sahabat marah kepada sahabat yang lain itu hal yang wajar, karena itu tandanya dia sayang. Anda mau marah, oh kamu kenapa kasih turun saya begini ya? Namanya sudah teman kan? Bebas saja, silakan. Kalau saya pelajari, mereka menganggap Bang Loding itu semacam merendahkan, padahal menurut saya enggak merendahkan. Tapi itu menurut mereka ya. Saya amati. Siapa yang menganggap saya merendahkan? Tersinggung saya Bang Kiko, tersinggung saya. Siapa? Makanya Tidak ada catatan dalam catatan harian saya Loding telah merendahkan diri. Tidak ada. Beda sama di Filipi, ia telah merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Tidak ada, jadi saya tidak pernah. Tidak ada itu. Tadi seperti Bapak tadi itu. Silakan. Kenapa dia turun? Coba. Yang mana? Bapak yang tadi. Kelebihan pujian saya kelebihan puji sama dia, akhirnya dia makan puji. Kenapa? Jangan bilang-bilang saya apa. Saya heran kenapa dia turun. Tadi nggak ada apa-apa. Karena terlalu kelebihan puji, saya puji dia, semoga berkat selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Lagi kan tambahin Roh Kudus, jadi larilah. Roh Kudus, saya tidak pernah bilang Roh Kudus. Saya selalu bilang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dari bahasa Al-Quran yang dicuri oleh orang Kristen masukkan ke dalam Bible. Rohul Kudus, nama lain daripada Jibril alaihissalatu salam. Begitu. Kenapa Bang Loding, teman-teman Muslim yang lain bilang selalu mencuri istilah-istilah dalam? Iya, karena kata ruh. Karena kata Roh Kudus itu dari bahasa Arab, yang di original teks bahasa Yunani itu adalah pneuma. Kenapa tidak pakai pneuma? Kan kalian punya Bible itu kan dari bahasa Yunani. Iya, sebentar. Misalkan bahasa itu terjadi dan pertama terjadi di tanah Batak, bahasa Batak. Gimana menurut Anda? Terserah, yang penting di original teks ada apa tidak. Begini Bang Kiko, kitab suci Bang Kiko itu kan original teksnya itu bahasa Yunani. Kitab suci saya sebagai orang Islam, original teks itu adalah bahasa Arab. Ya. Nah, di original teks, dengar, di original teks itu namanya pneuma. Kenapa terjemahan itu menjadi Rohul Kudus? Sementara Rohul Kudus itu adalah bahasa Arab. Coba cari itu. Kan kita pakai data. Bukan pakai modal nekat. Silakan. Iya, kenapa gitu ya? Kalau bahasa Arab aja, katakanlah kalian nggak terima, terus dikembalikan kemana? Ya pakai pneuma. Cara mengembalikan itu kalian kembali kepada original teks kalian. Hapus rasul, hapus alim ulama, hapus salib, hapus wahyu, hapus kata Allah, hapus Roh Kudus. Selesai. Berjalan lakum dinukum waliyadin. Coba. Theos, bahasa Yunani kalian, Theos diterjemahkan kepada bahasa Indonesia menjadi dewa. Bagaimana bisa kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kata Allah? Sementara Allah itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bahasa Congor, bahasa Indonesia. Kalau kita tulis Allah adalah Tuhan sesembahan orang Islam. Kalian Kristen, original teks kalian itu Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi dewa. Kalau malu pakai kata Theos, pakai kata Tesi. Siapa tahu Tesi terjemahan jadi dewi. Jadi Tuhan kalian dewa dewi.
Bercanda Bang Kiko, kita kan sahabat. Masa begitu kok bercanda? Tapi kenapa ya teman-teman yang lain nggak kuat naik bang loading? Kenapa? Nggak tahu mereka karena tidak tahan banting. Bang Kiko ini kan mental baja kan? Mental baja Bang Kiko ini. Mental babi. Ah, oh, saya bilang baja terdengar babi. Coba saya bilang mental babi, terdengar baja atau tidak? Kan tadi saya bilang mental baja, Bang Kiko terdengar mental babi. Coba saya bilang mental babi, terdengar baja kan? Jadi mulai sekarang saya bilang Bang Kiko mental babi nih, biar dengarnya itu baja. Tergantung Bang Kiko kan? Tergantung pendengaran Bang Kiko. Saya sesuai dengan pendengaran Bang Kiko. Kan dia bilang tadi teman-teman, dia bilang, saya bilang Bang Kiko ini mental baja. Dia bilang apa? Terdengar babi. Kalau saya mengatakan baja tapi dia dengar babi, saya balik ulang, saya mengatakan mental babi. Siapa tahu terdengar baja. Itu. Hati-hati ngomong sama saya Bang Kiko, banyak jebakan Batman. Dan Anda sudah ulang-ulang kali jatuh ke jurang yang sama, tetapi karena Anda sahabat saya, maka Anda tetap istiqomah. Ya, semoga dengan cara kita berdiskusi saling sindir-sindir, saling tawa, sakit hati saling pendam, disitulah Allah turunkan hidayah. Amin. 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 Beracun. Oh, asyhadu. Apa lagi Bang Kiko? Sabar, saya mau tanya sama Bang Kiko. Apa yang membuat Bang Kiko masih bertahan di dalam kekristenan dan apa yang membuat Bang Kiko belum membuka hati untuk menerima Islam? Silakan jawab itu. Banyak hal yang membuat saya Babi tuak, apalagi saya catat nih, saya catat babi tuak, apalagi? jangan kayak Oh gitu. bukan itu, oh bukan, oh saya pikir makanan, sorry. Silakan. Gak ada yang lebih keras dari situ. Nanti kalau lebih keras meraju, malamnya mabok, naik komal teriak. Jangan ngomong mabok, gak ada mabok. Saya udah tidur bangun sore itu. Ya coba apa yang membuat Bang Kiko masih bertahan di Kristen dan apa yang membuat Bang Kiko belum menerima Islam? Silakan. Seperti lagu tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menempati. Di polo-polo teman-teman. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan apa tadi? Aku punya Tuhan yang besar. Jangan definisi besar itu dikira kayak gunung, bukan begitu. Bukan. Aku punya Tuhan besar. Yang besar. Jadi siapa ya? Ya, aku punya Tuhan yang besar. Siapa itu? Kuasanya yang besar. Iya, Ya, siapa Mam. itu? Yesus Kristus Christ. Di dalam kitab suci yang Anda imani, Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Mana yang betul? Di dalam kitab suci. Bapa lebih besar daripada aku. Bang Kiko mengatakan Bang Kiko punya Tuhan itu yang besar. Tuhannya Bang Kiko mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari aku. Berarti di atas Tuhan Bang Kiko masih ada Tuhan lagi, begitu? Bukan, itu definisi. Jangan ada unsur pemisahan dalam setiap menyampaikan narasi. Nggak bisa nganggap. Kami tuh berpikir bahwa itu tidak boleh terpisahkan. Tapi dalam diri Bang Loading ketika menyampaikan narasi itu, ada semacam pemisahan antara dua oknum. Padahal disebut tiga hakikat yang satu. Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Oke, Bang Kiko mengatakan bahwa dalam satu hakikat tidak terpisahkan. Tapi kalau saya tanya sama Yesus beda jawabannya. Yesus mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Itu terpisah apa nyatu? Bibel yang mengatakan, bukan saya. Bibel, silakan marah atau revisi. Karena Bibel sendiri mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak pun juga punya hidup sendiri. Bibel. Gimana?
karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal Untuk dibunuh. Nah itu tuh jadi orang Kristen itu nggak sanggup jawab ketika untuk simpel itu kah? Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Saya tanya sama Anda, Yesus dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh. Dibunuh. Siapa yang berkehendak Yesus untuk dibunuh? Itu sudah nubuatan. Masalah Saya anak tidak tanya itu, yang saya tanyakan siapa yang berkehendak Yesus untuk dibunuh? itu harus terjadi. Silakan jelaskan. Gue harus terjadi dong. Kalau itu nggak terjadi, berarti kehidupan yang kekal itu nggak ada. Ambil piring lah. Apa? Tunggu bentar Bang Kiko, saya ambil air dulu ya. Lanjut dulu, ngoceh-ngoceh sedikit. Saya kalau di rumah terang, kalau di sini nggak bisa terang. Beda ininya, warna rumahnya. Ini kan kayak semacam apa namanya tuh ya? Kayak semacam villa. Di follow-follow teman-teman, di follow-follow. Pansos lagi nanti. Aku bukan pansos, I'm not pansos. I'm Kiko Haryanto Huta Julu. Gitu teman-teman. Si loading pusing, gak ada Kristen yang naik karena dia terlalu tajam. Terlalu tajam bagaikan mata pedang bermata dua. Pedang ke kiri dan ke Apa? kanan. Tuhan biji dua maksudnya? Kristen nggak berani naik karena Bang Loading dianggap sebagai pedang bermata dua. Oh, pedang mata dua. Saya pikir Tuhan biji dua, sembarang Bang Kiko ini. Bicara yang jelas. Biar kita, maksudnya ini kan ada ribut-ribut anak nonton apa di sini, kan kita kedengaran itu. Apalagi saya tidak pakai handset. Pedang mata dua, teman-teman. Gitu. Saya pikir silakan. Bukan pedang mata dua. Untuk begini Bang Kiko, untuk mematahkan argumentasi apologet Islam yang sangat cerdas dan tidak sombong baik hati ini, satu poinnya, jujur. Ketika kalian jujur, kami tidak bisa membantah. Jujurlah. Di Bible tertulis Yesus Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Di Bible tertulis Yesus bukan Tuhan. Kami percaya itu. Cuma kalian ini kebanyakan tapi Yesus manusia, iya manusia. Oh berarti dia bukan Tuhan. Tapi itu yang menjadi bingung. Coba beginilah. Begini. Jawab pertanyaan saya yang tadi. Apa yang membuat Bang Kiko masih bertahan di kekristenan, dan apa yang membuat Bang Kiko belum menerima Islam? Silakan. Kalau saya masuk menjawab pertanyaan Bang Loading itu, percaya nggak? Saya akan melanggar perjanjian saya terhadap karena jangan merokok. Kau larang orang merokok. Silakan. Yang membuat tahu nggak? Boleh nggak bertanya? Izin teman-teman di atas. Jangan nanti framing turun. Boleh. Ini tidak ada Nah, lagi. saya- Ngomong kita berdua. Saya lebih menghormati penonton daripada Bang Loading. Tanpa penonton kita tidak berarti apa-apa. Sadarkah kita? Silakan. Nggak, boleh gak nyebrang? Silakan Bang Kiko. Astagfirullahaladzim. Memang ini ciri-ciri orang kalau cuma pansos nih. Tanya saja. Buat apa ambil hati netizen? Netizen tidak suka orang Kristen.
lemparin aja lah, turunin aja dah. Kalau begitu. Bertanya lah, makanya bertanya, silakan bertanya lah, silakan. Baginda Rasul itu sekarang bagaimana kondisinya, keadaannya? Di surga kah? Di bumi kah? Atau di mana kah? Jawab. Kullu nafsin zaikatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang mati. Jadi semua manusia pasti mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Tuhan mati. Kan? Semua pasti mati. Iya, sabar. Ada itu kan, sabar dulu. Semua pasti mati. Iya, dengar dulu. Dengar dulu. Anda bertanya, saya menjawab. Anda merajuk. Iya, jangan bilang Tuhan mati. 1 Korintus 11:26, ketika kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu telah memberitakan kematian Tuhan. Berarti yang mati apa? Tuhan apa hantu? Ketika kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu telah memberitakan kematian Tuhan, bukan Iya, iya. kematian hantu. Ya. Jadi ayat yang lain tidak ada menerangkan kalau dia bangkit kembali. Kamu jangan curang, Bang Nurdin, jangan curang. Iya, makanya dengar. Anda kan bertanya. Ketika Anda bertanya, saya menjawab. Bang Kiko bertanya, loading menjawab, Bang Kiko kejang-kejang. Kok jadi begini? Masa begitu aja? Oke, begini Bang Kiko. Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih ada di alam barzah, belum bangkit. Karena belum ada pembangkitan sekarang ini. Bangkit itu ketika terjadi hari kiamat di dunia, baru ada hari pembangkitan. Begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang mati juga. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad masih ada di dunia, maka datanglah Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ismasita, wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu, fa innaka mayidun. Tetapi ingat, kamu akan jadi mayat juga, kamu akan mati juga. Perbuatlah apa yang ingin kamu perbuat, tetapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Keburukan apapun yang kita buat di dunia ini, walaupun sekecil biji zarah, maka kita akan mendapat balasannya di akhirat. Sebaliknya juga, kebaikan apapun yang kita buat di dunia ini, walaupun sekecil biji zarah, maka kita akan mendapatnya balasan di akhirat. Nah, wahai Rasulullah, kata Jibril, cintailah apa yang ingin kamu cintai, tetapi ingat, kamu pasti akan berpisah dengannya. Jadi sekarang di mana loading Rasulullah? Rasulullah masih di alam barzah, di alam ruh, belum bangkit. Setelah terjadi hari kiamat, baru hari pembangkitan. Ketika hari pembangkitan, maka dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan? Dan bagaimana engkau habiskan? Dan ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Kalau pertanyaan Anda, Rasulullah SAW sekarang di mana? Masih di alam barzah, di alam ruh. Begitu. Oke. Dia belum bangkit. Silakan, karena dia hanya manusia biasa, bukan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, bukan. Silakan. Ketika akhir zaman sudah tiba, Sudah sayang? Jam? Oh, so habis? Makan nak? Iya. Silakan. kasih dulu anaknya makan. Jangan kita live anak kita nggak makan. Iya. Dia bilang dia lagi makan. Berapa tahun umurnya itu? Kenapa? Umur berapa tahun anak? Yang pasti lebih muda dari Bang Kiko lah. 6 tahun. 6 tahun anak saya, umur 6 tahun. Tapi dia pintar menghitung loh, 1 + 1 + 1 sama dengan 3. Ada yang kawan saya itu sudah berbulu. 1 + 1 + 1 sama dengan 1. Kawan. Silakan. Silakan. Kalau anda percaya saya panggil dia, mau buktikan saya panggil. Saya tanya 1 + 1 berapa? Akan dia bilang 2. Saya bilang 1, dia ngamuk. Istri Bang Loding tahu nggak sih
kalau kita ini apa sudah sering ketemu di Komal. Kenapa? Istri Bang Loding tahu nggak kalau kita ini sudah sering ketemu di live? Tahu, tapi terkadang dia bilang, Bang, jangan terlalu begitu sama, dia bilang, Abi, jangan terlalu begitu sama Bang Kiko, kasihan dia. Saya bilang, Bang Kiko itu tahan banting, wong Tuhannya saja dibanting-banting, ditombak kok. Saya bilang begitu, ketawa istri saya. Gitu. Iya. Janganlah begitu sama Bang Kiko lah, kasihan itu orangnya, Abi begitu-begitu sama dia, kan nanti malu dinonton orang sampai. Saya bilang Bang Kiko itu biasa-biasa saja, wong Tuhannya ditombak saja dia biasa saja, apalagi dia. Jadi ketawa istri saya. Silakan. Jadi lupa tadi. Coba lanjut yang tadi. Yang tadi silakan. Nanti baginda Rasul ketika hari apa namanya? Hari apa sih? Hari raya. Bukan hari raya. Oh. Ketika penghakiman sudah tiba, nanti baginda Rasul dinaikkan atau apa, dibangkitkan atau bangkit sendiri? Semua manusia dibangkitkan. Tuhan Bang Kiko saja di Bible dibangkitkan kok, bukan bangkit sendiri. Orang mati ini bukan orang tidur. Orang tidur saja terkadang saya kalau tidur dibangunkan oleh istri. Yang menjadi hakim atas dunia ini siapa? Siapa yang tertulis di kitab Anda? Oh, ketika detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, katakan kepada kekasihku, katakan kepada Allah, apa jaminannya ketika dia mencabut nyawaku? Maka apa yang Allah katakan diceritakan dalam kitab Nasail ul Ibad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, fa'ahu laulau ta'ala ala Jibril, fabashirhu ya Jibril, innahu awalun nasi khairul jubil ardi izabu isu, fabashirhu innal zanna muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Katakanlah kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, dialah orang yang paling pertama aku bangkitkan di hari kiamat. Dan katakanlah kepadanya, wahai Jibril, dialah orang yang akan menjadi pemimpin seluruh umat di yaumil kiamah. Dan katakanlah kepadanya, wahai Jibril, aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis di bawah. Di dalam kitab Nasail ul Ibad diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu. Dalam diriwayat sebuah hadis qudsi. Gitu. Apa sih bedanya hadis sama? Aku nggak ngerti sih Al-Quran ya, nggak ngerti aku. Takutnya. Ya memang kalau kalian tidak mengerti Al-Quran itu wajar. Kalau kalian tidak mengerti Bible itu kurang ajar. Karena Al-Quran tidak begini. Ketika Bang Kiko tidak mengerti Al-Quran itu wajar karena Bang Kiko Kristen. Tapi kalau Bible Bang Kiko tidak mengerti itu kurang ajar. Masa kitab sendiri tidak paham? Bukti kan? Sampai sekarang masih menuhankan Yesus. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh tidak Yesus, kamu duinatur. Titik. Yesus bilang, masa mereka yang atur saya jadi Tuhan? Pokoknya kamu Tuhan. Aku bukan Tuhan. Titik, kamu Tuhan. Macam-macam kau. Kutombak kau, kusalib kau. Ayo. Jadi seakan-akan begini Bang. Kristen ini mereka mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu dia tidak sadar kalau dia Tuhan. Iya. Kalian ini mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa menjelaskan tentang Tritunggal. Pernah tidak murid-murid Yesus tanya kepada Yesus, Yesus, bagaimanakah Allah itu? Emang Yesus ada bilang, kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Tahu. Iya. Janganlah marah-marah. Silakan. Emang kalau nggak lucu saya nggak bisa ketawa. Kalau lucu baru ketawa. Ya enggak usah lah, emang yang lucu saya. Kita kan beda hati. Kan Bang Kiko bilang. Jadi lupa saya. Silakan. Apalagi tanya lah Bang Kiko. Pokoknya malam ini Bang Kiko bertanya lah. Tanya apa saja. Yang penting jangan pernah tanya tentang keuangan saya. Nah, itu parah. Itu. Tanya apa saja. Silakan tanya apa saja. Silakan bertanyalah. Tadi ada pasien Bang Loding nanya-nanya gitu.
Iya, dia tanya gift, kenapa pendapatan gift? Ya tergantung, kalau habis live baru kita lihat kan. Masa lagi sementara live dia tanya pendapatan. Masalah dia katakan, kamu dapat berapa ini kalau 9K? Kita ndak tahu, masih live. Kan nanti rungkat dulu baru dia masuk. Berarti pertanyaannya itu tidak salah. Cuma waktu dia bertanya itu di tempat waktu yang tidak tepat. Kalau dia bertanya tadi sudah habis rungkat baru dia WA, "Bang, dapat berapa?" Kan bisa kita cek kan? Begitu. Kan dia bertanya dalam keadaan live, kita mau cek bagaimana coba? Oh, masih live. Ada 10 yang membuat kami menuhan. Ada 10 faktor yang membuat kami menuhankan Tuhan, apa Yesus itu. Apa? Saya catat. 10 apa? 10 eksavator. Bukan, tapi saya nggak hafal semua loh. Astagfirullahaladzim. Inilah Ari. Bukan masalah nggak hafal. Kalau itu. Anda mengatakan tidak hafal semua, jangan bilang 10. Iya, yang saya pelajari ada 10 dari yang saya pelajari, bukan dari saya. Memang kami belajar. Nah, itu yang kisi-kisinya saja, yang sisa-sisanya saja. Sisa-sisanya apa coba? Yang vital, mampu bangkit dari kematian. Mampu bangkit dari kematian. Yang kedua, itu kitab apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Jalan. yang bisa. Kebenaran dan hidup. Itu tertulis di mana ya? Pokoknya itulah satu ayatnya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepadaku tanpa melalui aku. Oke. Tidak Kita ada yang kaji bisa dua sampai ini kepada dulu ya. Bapa. Tidak ada yang bisa sampai bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pernyataan. Oke, kita kaji. Oke, kita kaji dua ini. Lagi. Terus ketika murid-muridnya menjala ikan, badai tofan yang sangat besar mampu menenangkan segitu besarnya danau Galilea, kalau nggak salah ya. Jangan ketawa. Bukan. Anda bilang menjala ikan, saya teringat lagu. Murid-murid menjala ikan di danau Golgota. Silakan lanjut. Kita bahas Tuhan, bukan bahas Pajeko. Sampai jala ikan segala. Apa urusannya Tuhan dengan ikan? Emang Tuhan bagaimana Anda ini? Ketika murid-muridnya sedang menjala ikan di danau Galilea, dengarkan baik-baik. Murid-muridnya loh menjala ikan benaran. Kenapa diketawa ya? Ada tertulis. Bukan, ada yang tapping di bawah. Ini bahas Tuhan apa bahas Pajeko? Gua ada ikan. Ada yang tapping di bawah. Sudah lanjut. Yesus berjalan di atas air. Terus aku lihat jalan kebenaran hidup udah. Terus berapa bang? 12. Dia mampu bangkit dari kematian. Oke, yang pertama kita kaji satu-satu dulu biar satu fix. Yang pertama tadi apa? Dia apa? Hah? Dia mampu bangkit dari kematian. Saya tanya jujur sama Bang Kiko. Susana bangkit dari kematian atau tidak? Susana mana? Jujur. Susana yang bangkit dari kematian itu? Film Susana? Kenapa disamain nama film? Oke, saya tanya sama Anda, Yesus punya film atau tidak? Sama-sama punya film. Yesus punya film, Susana punya film. Susana dibunuh, Yesus dibunuh. Susana cabut paku jadi hantu, Yesus cabut paku jadi Tuhan. Susana makan, Yesus makan. Yesus makan ikan goreng, Susana makan sate.
Beda makanan. Masa Susana jadi sundel bolong, Yesus jadi Tuhan? Susana punya film, Yesus punya film. Nonton film Yesus di apa? Coba. Susana dibunuh, Yesus dibunuh. Kan? Susana dipaku, Yesus dipaku. Kan? Susana dicabut paku jadi sundel bolong, Yesus cabut paku jadi Tuhan. Ah, itu perbedaan. Susana bangkit, Yesus bangkit. Susana makan, Yesus makan. Susana makan sate, Yesus makan ikan goreng. Jangan-jangan nama lain dari Yesus ini Susanto. Bersaudara dia sama Susana. Jadi Susana Susanto. Itu betul fakta loh. Di mana hujatan? Bukan merajut. memang Saya bukan kalau menghujat itu orang Islam sendiri yang akan marah sama saya. Begitu. Aturlah situ Bang Lul. Saya nggak merajut, emang muka saya tuh hancur jelek aslinya. Oh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sabar, yang kedua. Yesus adalah jalan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tanya sama Pak Kiko pergi ke Monas lewat jalan kan? Apalah di lewat Monas? Dia jalan ya. Iya, Pak. Iya, Bang Kiko pergi ke Monas lewat jalan. Apakah jalan itu adalah Monas atau bukan? Jalan ya jalan. Bukan Monas. Jalan ya jalan. Monas ya Iya, Monas. jalan ya jalan. Berarti jalan bukan Monas kan? Kemana lah analoginya begini? Monas ke jalan ke Tuhan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus adalah jalan menuju kepada Tuhan. Apakah Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Yesus bukan Tuhan, melainkan jalan menuju kepada Tuhan. Jalan bukan Monas, melainkan jalan itu menuju kepada Monas. Kalau sampai sini tidak ada minum Bodrex. Silakan. Sudah berapa? Apa lagi? Silakan Anda tanggapi lah. Itu apa gimana? Iya, selalu Bang Loding itu membawa narasi itu terlalu keduniaan. Yang dibahas Tuhan, tapi yang dibahas kacang keledai lah, kolang kaling lah, helikopter lah, kacang Garuda, California kali kasih. Bang Kiko, saya mau ke Monas, saya melalui jalan. Jalan ini misalnya Jalan Sudirman. Akulah Sudirman yang tidak ada seorang pun yang sampai kepada Monas tanpa melalui Jalan Sudirman. Berarti Sudirman itu bukanlah Monas. Sudirman itu hanya jalan menuju kepada Monas. Yesus ini bukanlah Tuhan, melainkan Yesus ini adalah jalan menuju kepada Tuhan. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Kita tidak akan sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Nggak masuk analoginya, nggak nyambung. Ya memang kalian itu dari lahir nggak nyambung. Bagaimana kalian iya, waktu kalian lahir saja sudah bawa dosa waris. Di mana-mana harta itu yang diwariskan, bukan dosa. Itu secara genetik. Bukan dosanya dipikul-pikul dari lahir. Genetik, pantas kalian pakai doktrinti. Bahasa Yunani itu doktrinti. Itu akar kata dari drog. Itu belajar bahasa Yunani biar tahu. Bang Kiko, anak TK itu paham. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Berarti Yesus inilah benar-benar jalan menuju kepada Tuhan. Apa maksud daripada jalan itu? Jalan itu adalah pengajaran. Jadi Yesus datang ke dunia mau mengajarkan kepada Bani Israel, kamu kalau mau sampai kepada Bapa, kamu harus ikut aku. Karena aku datang daripada Bapa, aku diutus oleh Bapa. Bagaimana cara kami mengikut kamu, wahai Yesus? Ini caranya nih, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan menuhankan Tuhan yang punya tulang belakang, jangan bunuh Tuhan, jangan tombak Tuhan, jangan mengatakan Tuhan terkutuk. Itu. Nih, Ajam jawab jujur. 1 + 1 berapa? 2. 1. 1 + 1? 2 katanya. 1. Om bilang 1. 1 atau 2? 2. Om bilang 1. Berarti Om
Oh, bodoh. Iya, 1,12 itu anak. Anak itu anak. Sabar, sabar dulu. Makanya kalian ini itu, makanya oten-oten ini kelas itu diskusi sama anak saya kalau kalau hitung-hitungan. Jangan sama saya. Silakan Bang Kiko, silakan ya. Kita kan bersahabat. Masa merajuk begitu? Itu ponakan Bang Kiko juga itu sahabat. Aku kedengaran suaranya. 2 katanya. Ya 2 lah. 1 tambah 1 tetap 2 lah. Cuma Bang Kiko yang mengatakan 1. Tertawa mereka tuh. Puas kalian. Tertawalah kalian semua. Puas kalian. Saya heran kalian ini saya heran apologet Kristen sekarang ya. Mereka ini berkelahi terus ya. Jangan-jangan kalian ini terbuat dari tanah sengketa. Ini tawa ini. Saya heran juga kadang-kadang kalau sudah berbagai dari sumber ya, datang dari Persi ini, Persi itu, Persija, Persikabu, Persidongo. Gue diam aja lah kadang-kadang. Ya terlalu apa ya, terlalu dipertontonkan sesuatu kadang-kadang. Lah kalau nggak kira-kira merusak narasi pikiran yang lainnya, saya Sudah kadang-kadang kita cari pasien lain lah Bang Kiko, jangan kasihan juga Bang Kiko ini. Bang Kiko ini hatinya sudah menangis. Coba sambut Bang Kiko, tanya Islam apa Kristen. Bantu saya dulu kerja. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, waalaikumsalam. Iya. Saya mau izin Pak sebentar, Denis. Bang Loding. Bang Ya Kiko. Islam Kristen Pak Denis. Islam. Oh, silakan. Bentar ya. Itu Bang Loding kacamatanya lurus loh. Kurang miring. Iya, jangan. Dia sahabat saya, Bang. Iya. Izin turun dulu ya. Siap. Iya, Bang ya. Coba ngomong Netizen itu, tahu itu. Netizen tahu itu kenapa kacamata saya miring. Netizen tahu karena itu kode alam. Itu perjanjian antara saya dengan netizen. Netizen sudah tahu itu. saya lebih tahu. Silakan buat teman-teman Kristen yang lain, silakan naik, kita diskusi santai. Selanjutnya. Ya. Nah, ada ini dari mana dia si Lucy apa Louis? Lucifer. Silakan yang Kristen minta permintaan naik lah, yang Kristen, yang Muslim ditahan dulu, yang Muslim ya. Saya saja Bang Kiko mau menangis, apalagi 2 orang. Ya sekalian Bang Loding bicaranya sudah sampai kemana-mana tuh. Apa tadi dibilangnya? Saya dibilang anaknya. Sambut bodoh. Bang Kiko, sambut dulu. Selamat malam dengan 77. Assalamualaikum Bang Loding. Oh, waalaikumsalam Bang. Aku mau Muslim ya? sampaikan Ada yang mau aja, Bang disampaikan? Siap. Aku mau sampaikan aja Bang Loding. Istriku saja ini terkencing-kencing melihat Bang Loding ini. Siap. Siapa Bang Loding? Silakan Bang Loding. Anggap saja stand up comedy malam ini. Ini malam ini. Oke. Ya, turunkan Bang Loding, turunkan. Iya, siap Bang. Makasih Bang. Masya Allah. Masa kita dikencingin Kenapa? Bang Loding? Maksudnya istrinya itu tertawa sampai kencing-kencing, membuat orang tertawa dan tersenyum bahagia, melupakan hutang koperasi. Itu juga luar biasa, itu meringankan beban orang begitu. Jadi kita berdua ini amalnya, sabar, jadi kita berdua ini pahalanya banyak sekali. Cuma karena Bang Kiko ini salah Tuhan, maka pahala Bang Kiko pindah ke saya. Iya, karena tidak cocok. Datanglah Tuhan memberikan pahala, datang malaikat. Ini pahala kalian berdua karena sudah bahagiakan netizen. Ini Loding pahalamu. Ini Bang Kiko. Salah Tuhan dia. Janganlah kasih kepada Loding. Sudah, selesai. Tipanya kalau kita Ibadah itu membuat orang tertawa. izin ya teman-teman, kalau kalian nonton kami sediakan Pampers. Daripada bocor kita kena. Ya, kita ini teman-teman, ini mohon maaf teman-temannya, bukan saya menjatuhkan Bang Kiko, tidak. Saya tidak pernah merendahkan Bang Kiko, saya tidak pernah menjatuhkan Bang Kiko. Yang salahkan Tuhannya sendiri yang mengatakan bahwa
ia telah merendahkan diri. Jadi ketika Tuhannya merendahkan diri, ya kita rendahkan dia serendah-rendahnya. Karena Tuhannya yang mengatakan, Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Ia telah mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia dan telah merendahkan dirinya. Tuhan saja merendahkan diri, Bang Kiko tidak tahu diri. Silakan. Silakan Bang Kiko, silakan. Silakan Bang Kiko berbicara lah, silakan. Silakan. Saya kasih silakan. Tadi saya punya pertanyaan tadi dijawab itu, silakan. Apa pertanyaan tadi? Apa yang membuat Bang Kiko masih bertahan di Kristen dan apa yang membuat Bang Kiko belum menerima Islam? Silakan. Tadi kan sudah tanya Nabi Muhammad di mana? Saya bilang masih di alam barza. Begitu, bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh manusia yang mati itu masih di alam barza. Dari zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai di zamannya Rasulullah, yang orang-orang yang sudah mati masih di alam barza. Begitu, belum ada yang bangkit-bangkit. Mana ada orang bisa dari dunia begini lihat sampai ke surga? Itu halusinasi itu. Silakan, lanjut. Iya, Bang Kiko ini orangnya baik. Makanya banyak tepingan yang mengatakan Bang Kiko pansos. Tapi saya tidak hiraukan. Karena saya tahu dia. Kalau tidak ada dia kan saya ngoceh sendiri di atas kan. Pansos. Kita mah bukan kelas. Semoga Anda tahu saya siapa. Semoga jawab pertanyaan tadi. Orang sudah tahu Bang Kiko itu Kristen. Enggak, kan ada juga yang gitu, baru suka salto. Orang sudah tahu. Ada juga yang Coba. kenal. Bertanya Bang Kiko, bertanyalah tentang tadi pertanyaan saya, Bang Kiko jawablah. Apa yang membuat Bang Kiko masih bertahan di kekristenan dan apa yang membuat Bang Kiko belum menerima Islam? Apakah di ajaran sahabatku loading Isa Al-Masih itu benar-benar menjadi hakim atas manusia nanti di akhir zaman? Nabi Isa alaihissalam akan menjadi hakim buat orang-orang yang menuhankan dia. Jadi kedatangan Nabi Isa itu menandakan hari kiamat akan terjadi dan dia datang ke dunia itu untuk mematahkan salib-salibnya dan dia akan membunuh babi-babi. Bahkan kalau bisa saya usul itu babi yang pernah Kristen makan dicabut dari dalam perut itu. Kalau bisa saya usul. Kalau bisa. Begitu. Karena Nabi Isa datang yang kedua kali dia meluruskan bahwa dia bukan Tuhan. Begitu. Dia meluruskan ajarannya yang benar karena kalian sudah melencengkan ajarannya. Kalian sudah kasih bengko-bengko begini dia punya ajaran itu. Makanya satu sama lain otaknya bengko-bengko semua itu. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi hakim kepada kalian. Untuk meluruskan kepada kalian bahwa dia adalah bukan Tuhan. Melainkan dia hamba Tuhan. Dan dia akan membunuh seluruh babi-babi. Dan dia akan mematahkan kayu salib. Silakan. Kiko turun katanya. Silakan lanjut lagi apa? Silakan. Kiko berhati mutiara, sayangnya dia jelek orangnya, ampunilah dia. Nah, ini ada Pak Robin. Ya, ada Pak Robin. Biar Pak Robin terapi Bang Kiko sedikit ya. Kami salah aliran, nggak bisa. Oh. Udah, aku dengerin aja dah, nggak apa-apa. Selamat malam, pasien Mbak Robin. Kenapa kau bilang Pak Robin pasien? Aduh, jangan menghakimi begitulah Bang Kiko. Pak Robin ini Kristen sejati kan? Kan dia juga kan menyampaikan apa? Aduh, sudah Pak Robin, silakan saya berikan waktu, silakan. Gak apa-apa, Pastor, lebih gak apa-apa. Itu yang dia mengerti, saudaraku, silakan. Kita nggak bisa paksa. Kita justru berterima kasih. Apapun yang dihakimi, kita justru berterima kasih. Tapi aku percaya Kiko sudah mulai, saudaraku, Kiko sudah mulai bertobat dari yang namanya penghakiman. Ya, saya harus kasih contoh sebagai Kristen yang sejati seperti apa. Jadi buat hamba Tuhan, pakar-pakar teologi, pendeta-pendeta senior, saya akan kasih contoh buat mereka. Ya,
Untuk menjadi seorang pendeta yang lurus itu nggak seperti itu. Kita harus Betul. tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mau itu makian, hujatan, kita harus Betul. terima kasih. Karena melalui hujatan itu kita diuji. Ya, semakin Maka. kita memiliki iman yang teguh, semakin kita memiliki iman yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi balaslah akhlak dengan yang tidak berakhlak, ya. Sepakat. Gak apa-apa, siapapun manusia bebas bernarasi, silakan. Saya tidak akan pernah marah. Hanya seperti tadi Robert tadi kan, sampai pusing dia. Nah, sama Edis juga kemarin dia ngobrol, ya, sampai pusing juga Edis dibuatnya. Tapi ketika berbicara dengan Pak Robin, dia pusing, dia nanti minta turun, nggak apa-apa ya. Ya itulah yang luar biasa yang saya pelajari. Yang penting berserah diri kepada Maha Pencipta langit dan bumi ini. Wih, mantap. Jangan mempertuhankan manusia. Mantap. Bentar bilang. Tadi kan Bang Loding, kalau ada tamu yang naik, kalau ada narasumber naik, sambut dulu katanya. Selamat malam, pasien selanjutnya saya gituin. Padahal saya diperintahkan tuh sama Bang Loding tuh, rese Bang Loding nggak tanggung jawab. Mantap, nggak boleh gitu Bang Loding, bertanggung Bukan, jawab dong. kenapa saya bilang mantap begini? Kenapa saya bilang mantap? Karena yang disampaikan, yang keluar dari lisan Pak Robin ini adalah kebenaran. Masa saya bilang bohong? Ya, aku Kenapa mengingat Bang Kiko tidak mau menerima kebenaran itu? Kita belum bahas itu. Ketika tadi ada apa, kalau ada narasumber yang naik, Bang Kiko sambut, kan gitu kan ceritanya. Iya kan Bang Kiko sudah sambut. Selamat malam pasien selanjutnya. Akhirnya langsung Pak Ruben dia open cam, langsung dia sampaikan tentang kebenaran. Nah kenapa Bang Kiko tidak mau mendengar kebenaran? Ada apa sih di dalam hati Bang Kiko? Bukan Coba. seolah-olah Kenapa? nggak apa-apa, kalau nggak mau mendengar juga nggak apa-apa. Di sini tidak ada namanya pemaksaan, karena Pastor Loding juga ya melakukan itu tindakan, tidak ada pemaksaan. Di sini untuk diskusi, bebas menyampaikan narasi, Iya, tapi pakai mantap. narasi yang benar, yang jujur, Mantap. tanpa ada Mantap. yang terselip kebohongan. Tadi Enak kata dia, sebenarnya kata Pastor Loding, untuk mengalahkan, untuk membuat diam para saudara-saudara kita Muslim itu dengan jujur saja. Betul. Kuncinya. Betul. Jangan ada yang terselip. Jadi sampai kapanpun mereka akan kejar. Ketika ada yang terselip, yang namanya yang tidak mungkin secara akal sehat, itu dikejar. Ya, itu dikejar sampai kemanapun. Makanya semua debater-debater Muslim itu akan mengejar itu. Coba kalau kita Mantap. belajar jujur, apakah Yesus adalah Tuhan? Tidak, nggak akan dikejar. Tidak akan dikejar. Tapi kalau kita katakan dia Tuhan, bagaimana mungkin dia Tuhan? Sementara ada firman-Nya berkata bahwa dia bukanlah Tuhan. Kan itu akan dikejar sampai ke sana. Tapi kalau kita katakan dia benar, dia adalah utusan, nggak bakal dikejar lagi. Memang dia adalah utusan. Berarti kita jujur. Tidak ada lagi yang terselubung. Kan begitu. Mantap. Benar kata Pastor Loding. Ya, untuk mengalahkan kami hanya dengan jujur. 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 Karena kejujuran itu luar biasa enak, saudara. Kadang-kadang kita Kristen ini, dia yang menjawab, dia yang bertanya. Dia yang menjawab, dia yang bertanya. Ketika ditanya, Iya. kasih jawaban sendiri. Mutar-mutar. Betul. Bagaimana seperti itu? Nah, itu yang saya maksud. Ya, mari, tapi kita hanya bisa mendoakan setiap saudara kita sesama manusia. Bukan untuk menjolimi. Betul. Karena Muslim juga mengajarkan itu. Ya, Betul. bukan untuk menjolimi sesama umat manusia, karena semua manusia adalah ciptaan Allah, ciptaan Maha Pencipta langit dan bumi ini. Betul. Ya, kita tidak punya hak. Betul. Kita punya hak hanya menyampaikan, sama seperti Betul. Yesus, sama seperti baginda Nabi Muhammad. Tidak akan pernah untuk menjolimi, menyampaikan kebenaran daripada Allah. Nah, itu tugas kita, siapapun kita. Betul sekali. Ya, begitu. Luar biasa ya Pak Ruben ya, ketika Pak Ruben menyampaikan kebenaran itu, saya mendengar itu sampai rasa saya hati tergerak begitu. Ini dia kebenaran. Ya. Ngantuk. Mendengar kebenaran ngantuk. Pantas tidak benar-benar terus. Gak apa-apa. Itu pilihan. Mas saya jelek Bang Loding, jangan bilang ngantuk. Tadi kan Anda ngantuk. Wah, itu kan ngantuk. Maksud saya ketika maksud saya begini, ketika ngantuk
apalah begitu. Janganlah kita berkelahi. Yang kenapa begini Pak? Kenapa saya sampai sekarang tidak pernah berdiskusi sama Pak Ruben? Kenapa sampai sekarang pemahaman Pak Ruben itu sudah sama dengan saya, tetapi kenapa saya tidak pernah Pak Ruben asyhadu tidak pernah? Kenapa? Karena saya tahu yang memberikan hidayah bukan saya, melainkan Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Ruben sudah menjalankan sesuai yang tertulis di kitab dia, dan saya menghargai itu. Sementara Pak Kiko, Yesus Tuhan, Yesus manusia, Yesus Tuhan, Yesus manusia. Akhirnya tak bola balik. Pusing kita kan? Makanya saya bilang tadi, untuk mematahkan seluruh apologet Islam punya narasi satu, jujur, selesai. Manusia, titik. Dia tidak terima itu, cuek dia. Tapi terserah dia kan, terserah dia, dia tidak masalah. Terserah dia punya hak itu. Yang pasti saya sama Pak Ruben sudah sampaikan, terbebaslah kita. Kan? Suatu saat Pastor Loding, ketiga saudaraku Kiko, ya katakanlah menghadap Tuhan, dia pun punya kesalahan. Pastor Loding nggak akan dituntut lagi, karena udah berkali-kali diingatkan oleh Pastor Loding. Nah, sekarang tergantung kepada pilihan daripada saudaraku Kiko. Nah, sama seperti saya, sekarang tergantung kepada pilihanku. Udah berkali-kali aku diingatkan oleh saudara-saudaraku tentang kebenaran. Sementara saya nggak mau menerima, ya sudah. Ya. Jadi itu, makanya kita janganlah henti-hentinya janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Janganlah henti-hentinya untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Jangan pernah menyerah. Sampai akhir hayat hidup kita harus sampaikan kebenaran kepada diri kita terutama, baru kepada sesama. Nah, itu harus kita sampaikan dan kita aplikasikan setiap saat, setiap hari, ya, dan setiap detik. Nah, sama seperti napas kita. Napas kita kan nggak sewaktu waktu dikasih. Setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap tahun, setiap minggu, tetap dikasih, tetap diberi. Gitu. Jadi ini harus kita yakini seperti itu. Betul. Silakan. Lah yang dia sampaikan itu betul, masa saya bilang bohong? Yang dia sampaikan itu betul, tertulis di dalam Bibel Anda. Dan itu saya baca, saya sebagai muslim baca. Makanya mau saya begini Bang Kiko, Pak Robin Pardede adalah seorang Kristen, Pak Kiko adalah seorang Kristen. Tapi kenapa saya sama Pak Robin ini bertemu kok seperti saudara bertemu begitu, seperti saudara seiman bertemu? Karena kenapa? Karena kitab yang dia pegang itu sesuai dengan yang dia sampaikan. Kesalahan yang paling fatal kepada kita itu, saya tahu kitab suci Anda. Kitab suci Anda menerangkan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi keimanan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Saya sebagai orang yang punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, nanti saya ingatkan Anda. Tugas saya hanya mengingatkan. Anda mau dengar atau tidak itu urusan Anda. Takutnya satu ketika saya ditanya, wahai Loding, saya mau melangkah ke surga nih. Loding, sabar dulu. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, saya mempertemukan kamu dengan Pak Kiko. Sudahkah kamu ceritakan kebesaranku kepada dia atau tidak? Sudahkah kamu sampaikan kebenaran kepada dia atau tidak? Sisa saya jawab, sudah Pak, sudah ya Allah, sudah Tuhanku. Tapi Pak Kiko tidak mau dengar, bahkan dia ngantuk, dia ngeyel, dia begini, begini. Dia live cerita, saya punya busu-busu. Kalau Pak Ruben bicara, betul. Giliran saya bicara, kamu Tuhanmu mati, beleng-beleng. Apa beleng-beleng? Sekarang ketika Pak Ruben berbicara, masa saya bilang salah? Yang dia sampaikan saya lihat loh, ini saya lihat nih. Nih saya lihat di sini. Pak Robin percaya Injil gak? Tanya dulu. Gimana saudaraku? Dia ragukan Pak Robin. Dia tanya Pak Robin percaya Bibel atau tidak. Ya. Silakan Pak Robin. Loading belintir kata. Gua sunat 2 kali kok. Jadi gini, makanya kita belajar secara ilahi, ya. Kalau dalam Muslim dikatakan marifat atau ya tasawuf atau yang namanya ketauhidan. Nah ini, jadi bagaimana kita supaya kita bisa mengenal Maha Pencipta itu, kita kenal dulu diri kita. Itu kuncinya. Saya belajar ini, saya belajar mengenal diri, bukan mengenal diri orang lain. Ya. Jadi bagaimana kita supaya kita bisa mengenal yang Maha Pencipta itu, kenal diri kita. Iya, sebentar. Pak Robin ya, percaya. kita harus kenal diri kita.
Jangan bantah dulu, biarkan Pak Robin dulu. Ini ilmu, ini catat ini. Gimana? Dengar. Pak Robin percaya Injil? Jawabannya Nah, cuma kalau dua. secara tertulis saya nggak percaya. Apa maksudnya itu? Kalau secara tertulis, secara dalil saya nggak percaya. Oh, Nanti boleh Pastor Loding baca. Kalau secara dalil, saya nggak percaya, ya. Tapi itu Maksudnya dituntun. Makanya kita belajar kepada yang terlihat. Jadi pertama-tama sekali kita belajar kepada yang tidak terlihat dulu, secara ketauhidan atau secara marifat atau secara tasawuf. Jangan langsung berbicara dalil dulu. Jadi ada nggak orang pintar tanpa melihat dalil? Ada. Siapa? Kalau dalam dunia ini namanya orang otodidak. Itu pintar, nggak pernah melihat dalil. Kalau dalam secara ilahi, siapa namanya? Nabi baginda Nabi Adam. Itu orang pintar loh, orang cerdas. Apakah pernah dia melihat dalil? Ketika dia menyebutkan nama-nama binatang, ya, yang ada di alam ini, nggak pernah dia melihat dalil. Ya, apakah pernah dia melihat dalil ketika dia menyebut nama-nama pohon yang ada di alam ini, sehingga sampai sekarang kita hafal? Tidak. Nah, kita belajar dari sana. Jadi kepintaran itu, kecerdasan itu, karena kita takut, karena kita sujud kepada Bapa Maha Pencipta langit dan bumi. Ini ada dalilnya. Di mana? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi takut saja dulu sama Tuhan. Makanya andalkan saja Tuhan. Apapun ceritanya andalkan Tuhan. Supaya apa? Kita diberkati. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cuman kebanyakan gak ada yang seperti itu. Kebanyakan yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri di dalam menyampaikan kebenaran daripada Maha Pencipta itu, maka terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada siapa? Maha Pencipta. Jadi ini yang banyak. Pakar-pakar teologi pakai ini, apalagi hamba-hamba Tuhan pakai ini. Makanya nggak bisa bertemu dengan kebenaran ilahi. Itu nggak bakal bisa ketemu. Kenapa? Pasti akan terkutuk. Kita katakan Tuhan adalah manusia, itu kan kalau kita katakan manusia adalah Tuhan, berarti kita mengandalkan manusia, terkutuk sampai kapanpun. Karena firman-Nya berkata, bukan saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Firman yang berkata, benar nggak Pastor Loding? Itu firman yang berkata, bukan kami, bukan Pastor Loding, bukan Pak Kiko. Firman. Kalau kita mau ngikutin firman, tapi kalau kita nggak mau ngikutin firman, terserah, dikasih kebebasan. Jadi kita dihantam dengan firman sekarang. Makanya semua hamba-hamba Tuhan juga dihantam dengan firman. Dikatakan Yesus mati, sementara firman berkata Yesus tidak mati. Di mana dalilnya? Tolong Pastor Loding dibaca. Mazmur 118 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Yesus nggak pernah mati. Itu jelas kan? Jadi kita bagaimana mau membantah itu? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Sementara adalah itu iman iblis. Kalau iman iblis, ya dia senang Yesus mati, Yesus disalibkan. Masa saya imanin yang diimani iblis? Gak mau saya. Yesus itu tidak pernah mati, bahkan dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Itu nanti di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-18. Di sana dalilnya. Jadi saya berbicara bahwa dalil, kadang-kadang inilah ditantang oleh saudara-saudara saya, nggak apa-apa. Sama seperti Yesus ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada bangsa Yahudi, atau katakanlah Israel, ya bangsanya sendiri. Apakah dia dipuja-puja? Boro-boro dipuja-puja, malah dihujat Yesusnya. Padahal kebenaran yang disampaikannya, dikatakan dia kemasukan apa? Roh Beelzebul. Beelzebul itu maksudnya roh iblis. Ya dikatakan Yesus kemasukan roh iblis. Nah itu maka dikatakan yang menjadi musuh itu, saudaraku Kiko, bukan dari orang lain, dari diri sendiri, dari Kristen sendiri. Di mana dalilnya? Matius 10 ayat yang 36, bahwa musuhmu adalah sisi rumahmu. Lihat sekarang sudah digenapi firman Tuhan itu. Jadi bentar. Ya silakan. Jangan emosi Pak Robin, santai dikit, lebih sejuk. Ini bukan emosi. Pak Robin memang Bukan emosi, orang dia punya karakter begitu karena semangat menyampaikan kebenaran. Kau ini selalu menuduh. Lanjut Pak, selalu menuduh kau ini. Begini seakan-akan kan harus tunduk dengan Pak Kiko. Nggak boleh begitu juga Pak Kiko, nggak boleh. Jangan pakai gini-gini, nggak boleh. Dengarkan saja. Kalau memang nggak suka, udah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan diimanin. Begitu aja, jangan.
Seakan-akan kita paling hebat dari orang lain. Nggak boleh begitu saudaraku ya. Aku kasih ingatan, tapi terserah hidup ini pilihan. Saya lihat kamu kemarin-kemarin itu saudaraku, ya luar biasa. Tapi sekarang ini nggak tahu kenapa terpengaruh dengan apa. Ya silakan. Demikian tadi kamu sebenarnya yang baku hantamnya sesama Kristen. Jadi kalau sudah Kristen, sesama Kristen diadu itu seru. Ya, karena sama-sama tidak masuk akal, sama-sama kocak, sama-sama lucu gitu ya. Yang disampaikannya itu semuanya murni oleh karena karangan ceritanya sendiri-sendiri gitu ya, ceritanya masing-masing. Jadi tidak tidak relevan dengan apa yang sesungguhnya kita sebagai manusia ini diberikan akal gitu ya. Jadi tidak berkesesuaian, tidak masuk di akal gitu ya. Tidak logis sama sekali. Itulah Kristen. Ketika beriman hanya cukup imani saja, pokoknya mau bagaimanapun yang penting Yesus Tuhan, beres ya, titik. Gitu aja. Iman buta namanya. Baik, kamu semin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.